Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Baiklah teman-teman, siapa di sini yang lagi cari iPhone second tapi hanya punya dananya minim ya, atau budgetnya kisaran 3 sampai 5 jutaan. Langsung saja tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada iPhone X, iPhone XR dan iPhone 11. Nah, untuk harganya sendiri di sini untuk iPhone X ini sendiri ini kisaran 3 jutaan. Ada yang 35, ada juga 3 jutaan. Untuk varian yang terendah ya, kita sebutkan untuk yang 64 GB semua. Nah, di sini untuk iPhone XR ini kisaran 3,5 sampai 4 jutaan. Sedangkan yang iPhone 11 itu kisaran 45 sampai 5,5 jutaan, tergantung dari kondisi iPhone-nya, teman-teman. Jadi ini kisaran 3 jutaan, 4 jutaan dan 5 jutaan. Langsung saja kita lihat untuk spesifikasi, teman-teman. Di sini untuk tampilan layar itu hampir-hampir mirip ya, hanya yang membedakan di ukuran dan jenis layarnya saja. Untuk iPhone X ini menggunakan sudah OLED ya teman-teman ya, dan juga 5,8 inci, lebih kecil sedikit dibandingkan dengan dua iPhone ini. Sedangkan yang iPhone XR ini 6,1 dan ini juga 6,1 inci. Untuk layarnya sendiri untuk iPhone XR dan iPhone 11 ini menggunakan IPS. Jadi untuk ketajaman warna sudah dipastikan lebih bagus untuk iPhone X. Karena untuk iPhone X ini sudah OLED dan juga sudah enak banget untuk dipakai sosial media dan menonton dan lain sebagainya. Tapi untuk iPhone XR dan iPhone 11 juga terbilang cukup baik ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan iPhone X memang lebih tajam untuk iPhone X ini. Nah, kalau dari sisi desainnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk iPhone X ini untuk bodinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini stainless dan juga di belakangnya ada dua buah lensa kamera, yang ada kamera biasa dan juga zoom ya atau telefoto. Sedangkan untuk yang iPhone XR ini hanya satu buah lensa kamera dengan aluminium pinggirannya. Nah, ukurannya kurang lebih seperti ini kalau jika dibandingkan dengan iPhone X dan XR ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk iPhone 11 itu sudah mempunyai dua lensa di bagian belakang yang kebalikan ya teman-teman ya. Kalau untuk yang iPhone X ini adalah kamera zoom, sedangkan yang ini adalah ultra wide, jadi lebih wide lagi. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk bodinya sendiri seperti ini, hampir sama seperti iPhone XR. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka ukuran lebih kecil bisa ambil iPhone X dengan harga 3 jutaan. Tapi memang ada beberapa kekurangan nanti yang akan saya sebutkan di akhir video. Nah, untuk teman-teman nih, pendapatnya gimana tentang ketiga iPhone ini yang selisih harganya hanya beda sedikit. Nah, sedangkan saya akan memberikan sedikit apa ya teman-teman, sebagai bahan pertimbangan teman-teman yang ingin membeli iPhone dengan harga 3 sampai 5 jutaan. Untuk harga 3 jutaan saya rasa ini masih sangat worth it dengan iOS terbaru. Tapi memang untuk update iOS untuk iPhone X ini kemungkinan tahun ini terakhir, dan untuk tahun depan belum tentu mendapatkan update iOS 17. Sedangkan sekarang masih iOS di iOS 16 ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk iPhone XR kemungkinan 1 tahun lagi untuk update iOS jatahnya ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk iPhone 11 ini kemungkinan 2 tahun lagi. Tapi walaupun tidak mendapatkan update lagi, untuk kedepannya ini masih bisa digunakan sampai beberapa tahun ke depan ya teman-teman ya. Jangan terlalu diperhatikan. Nah, di sini juga kekurangan dari iPhone X kita akan bahas sedikit. Di sini biasanya kan dengan ukuran yang lebih kecil biasanya baterainya lebih boros ya teman-teman ya dibandingkan kedua iPhone ini. Tapi kalau untuk bersosial media, untuk nonton YouTube, untuk lain sebagainya terbilang cukup normal. Untuk persentase baterai sendiri ini untuk baterai health-nya kemungkinan sudah melakukan pergantian ya. Belum ya. Ini ada kemungkinan masih original karena sudah dites juga. Ini dari kemarin terbilang cukup normal ya teman-teman ya. Jadi di sini masih original, tapi memang baterai health-nya biasanya udah di bawah 80%. Tapi kalau masih 100% atau 80% ke atas itu kemungkinan sudah melakukan pergantian. Kalau untuk baterai sendiri tidak masalah ya teman-teman, sudah melakukan pergantian asalkan untuk LCD dan lain sebagainya, kamera itu masih normal semua. Face ID jangan sampai ada yang minus-minus ya teman-teman ya. Nah, untuk semuanya fungsi ini
di harga 3 jutaan sampai 3,5 jutaan untuk varian 64 GB. Sedangkan untuk iPhone XR kita lihat di sini untuk fungsinya semua normal, untuk LCD juga normal semua. Nah, di sini ini harganya di kisaran 3,5 sampai 4 jutaan tergantung dari kualitas atau kemulusan juga, tergantung dari kondisi juga dan lain sebagainya. Usahakan cari yang semua kartu bisa ya teman-teman ya, atau provider bisa semua. Di sini untuk baterai health sendiri biasanya iPhone XR masih terbilang banyak ya yang di atas 80% dan ada juga yang sudah di bawah 80%. Jadi teman-teman silakan pilih-pilih iPhone second sesuai dengan kriteria dari teman-teman. Untuk kameranya juga jangan diragukan lagi, kalau untuk iPhone XR ini cukup baik walaupun hanya memiliki satu buah lensa kamera. Nah, kalau untuk update iOS seperti yang saya bilang tadi, itu kemungkinan mendapatkan update 1 tahun ke depan sampai iOS 17. Nah, kalau untuk iPhone 11 ini lebih panjang lagi umurnya. Ini kisaran 5 jutaan, ada yang 5,5, ada yang 5 jutaan tergantung dari kondisi iPhone-nya teman-teman. Di sini kalau untuk baterai health-nya kemungkinan masih tinggi ya. Nah, 88%, tapi jangan terlalu berpatokan pada baterai health, tapi pada fungsional dari baterainya saja, apakah normal atau boros atau iPhone-nya panas atau lain sebagainya. Untuk update-nya sendiri tadi udah saya bilang ini kisaran 2 tahun ke depan sampai update iOS 18. Walaupun nanti setelah 2 tahun tidak mendapatkan update lagi, ini masih bisa digunakan sampai beberapa tahun ke depan. Baiklah teman-teman, mungkin itu video yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Saya tidak akan membahas panjang lebar, jadi jika teman-teman ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya.